Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas kepausan sebagai penerus Rasul Petrus. Nah, saudaraku, sebagai seorang umat Kristen, kita percaya akan Allah Trinitas dan bahwa Kristus adalah putra Allah yang tunggal, yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Kita sama-sama percaya bahwa melalui Kristuslah umat manusia sampai kepada Allah Bapa. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan dengan itu kita memperoleh kehidupan kekal. Di dalam Kristuslah tergenapi nubuat para nabi perjanjian lama, dan dalam Kristus melalui sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, tercapailah penggenapan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Selanjutnya kita percaya bahwa Allah terus melanjutkan karya penyelamatannya sampai dengan akhir zaman. Bagaimana caranya? Yesus Kristus melanjutkan kehadirannya dan karya keselamatannya dalam gereja dan melalui gereja. Hal ini dicatat di dalam bagaimana caranya. Yesus Kristus melanjutkan kehadirannya dan karya keselamatannya di dalam gereja dan melalui gereja yang adalah tubuhnya. Maka sebagaimana hanya ada satu Kristus, hanya ada satu tubuhnya, satu mempelainya, yaitu satu gereja yang Katolik Apostolik, yang diturunkan langsung dari para rasul, yaitu gereja Katolik. Konsili Vatikan kedua menegaskan kembali ajaran yang telah selalu diajarkan gereja tentang hal ini. Sesudah kebangkitannya, penebus kita menyerahkan gereja kepada Petrus untuk digembalakan. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apa engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ia mempercayakannya kepada Petrus dan juga para rasul lainnya untuk diperluaskan dan dibimbing. Seperti yang tulis di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Dan mendirikannya untuk selama-lamanya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Seperti yang terdapat di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dan juga Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat, berada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan juga para uskup dalam persekutuan dengannya. Walaupun di luar persekutuan itu pun terdapat banyak unsur pengudusan dan juga kebenaran yang merupakan karunia-karunia khas bagi gereja Kristus dan mendorong ke arah kesatuan Katolik. Maka kepemimpinan Rasul Petrus dan juga para penerusnya, yaitu Paus, dalam kesatuan dengan para rasul dan juga penerusnya, yaitu para uskup, menjadi salah satu ciri penting sebuah gereja. Namun demikian, gereja-gereja non-Katolik
tidak mengakui kepemimpinan Paus sebagai penerus Rasul Petrus. Sejumlah di antaranya bahkan tidak mengakui kepemimpinan Rasul Petrus di antara para rasul. Hal kepemimpinan Rasul Petrus dan juga para penerusnya menjadi salah satu yang membedakan antara gereja Katolik dan gereja-gereja non-Katolik. Di samping beberapa perbedaan lainnya seperti ajaran tentang gereja, tradisi suci para rasul, dan juga sakramen-sakramen, liturgi, Bunda Maria, dan banyak sekali. Topik-topik ini akan kita bahas di beberapa video selanjutnya. Demikian saudaraku, apa yang bisa dapat saya sampaikan kepada Anda mengapa gereja Katolik dipimpin oleh seorang uskup. Karena hal ini diturunkan oleh para rasul melalui Rasul Petrus sebagai pemimpin dan diteruskan sampai pada saat ini kepada Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin gereja Katolik ke-266. Terima kasih saudaraku. Jika Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga memberkati banyak orang. Saudaraku, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.